Investasi adalah hal yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang lebih kaya. Karena semua orang kaya di dunia ini selalu memiliki jenis investasinya tersendiri. Maka dari itu, kita yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah sudah seharusnya memiliki tempat kita berinvestasi sendiri. Namun kadang kita bingung, bagaimana sih cara terbaik untuk berinvestasi? Dan di bidang apa saja sih kita sebaiknya berinvestasi? Apalagi bagi kita yang hanya memiliki gaji UMR. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan beberapa tempat untuk berinvestasi yang saya rasa akan sangat cocok bagi kamu yang memiliki gaji UMR. Yang sudah saya kumpulkan dari beberapa penelitian yang saya lakukan. Maka dari itu saya menemukan 8 investasi terbaik untuk kamu yang memiliki gaji UMR. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke jenis investasi yang pertama, yaitu adalah rekening tabungan berjangka. Jadi apa itu rekening tabungan berjangka? Dan bagaimana kita bisa berinvestasi di rekening tabungan berjangka? Jadi rekening tabungan berjangka ini bisa kita terapkan di bank-bank konvensional, yaitu dengan cara mendaftarkan diri kita di customer service. Dan proses investasi yang terjadi dalam rekening tabungan berjangka itu adalah kamu harus menyetorkan jumlah tabungan kamu secara rutin. Misalnya kamu sudah mengalokasikan setiap bulannya 1 juta rupiah dari gaji yang kamu miliki atau 500.000 dari gaji UMR yang kamu miliki. Maka dari itu kamu harus bisa menabung secara rutin pada rekening tabungan ini dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Kemudian rekening tabungan berjangka juga memiliki jangka waktu setoran tertentu. Kamu bisa menentukan kira-kira kamu akan menerapkan cara ini atau investasi ini dalam jangka waktu 1 tahunkah, 2 tahunkah, atau bahkan lebih dari itu. Itu tergantung rencana kamu ke depannya. Manfaat yang bisa kamu dapatkan dari rekening tabungan berjangka yaitu bersumber dari bunga lebih tinggi dari tabungan yang kamu miliki. Jadi saat kamu menabung, bank akan mengolah uang tersebut sehingga kamu akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi, yang mana akan memungkinkan kamu mendapatkan uang yang lebih besar daripada jika kamu menabung secara biasa atau normal dalam bank konvensional. Namun sayangnya, ada aturan yang cukup ketat dari jenis tabungan ini atau jenis rekening tabungan ini, yaitu kamu tidak boleh mengambil uang yang kamu cicil setiap bulannya tersebut atau uang yang kamu tabung di bank itu sebelum jatuh tempo. Karena kalau kamu mengambilnya entah dengan atau karena alasan apapun, kamu akan dikenai denda-denda tertentu yang sudah ditetapkan oleh bank yang menjadi tempat kamu menabung. Kemudian investasi terbaik untuk kamu dengan gaji UMR yang kedua adalah deposito. Jadi deposito sebenarnya agak sedikit mirip dengan rekening tabungan berjangka. Hanya saja deposito memiliki beberapa perbedaan. Namun deposito juga memiliki aturan yang sama di mana kamu hanya bisa mengambil uang kamu setelah jangka waktu yang sudah kamu tentukan untuk deposito ini berakhir. Misalnya kamu memutuskan untuk menabung dalam jangka waktu 1 tahun, maka kamu tidak boleh mengambil uang kamu sebelum 1 tahun. Dan jika kamu mengambilnya terlalu cepat, hukuman atau denda yang akan kamu terima akan lebih besar dibandingkan dengan rekening tabungan berjangka. Namun ada kelebihan yang bisa kamu dapatkan di sini, yaitu kamu akan mendapatkan bunga yang tetap dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan rekening tabungan berjangka. Perbedaan yang paling mencolok dari kedua jenis rekening ini adalah kalau kamu menabung dalam rekening tabungan berjangka, kamu perlu menyetorkan uang kamu secara rutin setiap bulannya. Sedangkan dalam deposito, kamu hanya perlu modal awal yang lebih besar. Dengan kata lain, kamu bisa melakukannya sekali setor tanpa perlu menabung setiap bulannya secara rutin. Namun uang atau dana awalnya lebih besar daripada rekening tabungan berjangka. Kemudian investasi terbaik untuk kamu yang bergaji UMR yang ketiga adalah reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah tempat investasi yang paling cocok untuk kamu yang tidak terlalu mengerti atau paham di mana kamu akan menginvestasikan uang kamu.
Kamu bisa berinvestasi di saham, pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ataupun reksadana obligasi. Intinya, dalam reksadana, kamu akan menyerahkan uang yang akan kamu investasikan kepada manajer investasi. Dan manajer investasi inilah yang akan menginvestasikan uang kamu ke tempat-tempat yang dia rasa cocok untuk menjadi tempat investasi. Maka dari itu, kamu tidak perlu mengecek semua laporan keuangan dari perusahaan yang ingin kamu beli sahamnya. Tapi, manajer investasilah yang akan melakukan semua tugas rumit itu untuk kamu. Dan yang perlu kamu lakukan hanya bekerja seperti biasanya dan melakukan keseharian kamu tanpa perlu pusing memikirkan uang yang sudah kamu setorkan. Tentu saja ada resiko-resiko yang bisa kamu terima atau dapatkan dari investasi reksadana ini. Dimana kalau kamu menerapkan investasi di reksadana saham atau reksadana obligasi, kamu akan memiliki resiko-resiko yang cukup tinggi. Berbeda halnya dengan reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, yang perkembangan dari uang kamu akan lebih konsisten tanpa adanya resiko yang memadai. Namun, perkembangan dari uang yang kamu investasikan akan sangat lambat, walaupun resikonya sangat sedikit. Jadi dengan kata lain, reksadana adalah tempat investasi bagi kamu yang tidak paham tentang saham atau dunia saham, atau bagi kamu yang tidak memiliki waktu untuk mengecek pembukuan atau laporan keuangan dari setiap saham yang kamu beli. Karena dalam reksadana, kamu hanya akan perlu memberikan uang kamu kepada manajer investasi yang akan mengelolanya untuk kamu. Dan juga, reksadana ini akan sangat cocok bagi kamu yang hanya berinvestasi dengan modal kecil. Karena dalam reksadana, kamu bisa berinvestasi dengan jumlah Rp10.000. Karena manajer investasi akan mengumpulkan uang dari semua investor selain hanya diri kamu ke dalam satu wadah, yang mana mereka hanya perlu menginvestasikan gabungan dari uang-uang yang kamu dan orang-orang lain tersebut miliki, yang mana jumlahnya pasti akan jauh lebih besar daripada jumlah yang jika hanya kamu yang berinvestasi. Kemudian, jenis investasi terbaik untuk kamu yang gajinya UMR, yang keempat adalah emas. Logam mulia juga bisa menjadi alternatif yang cukup baik bagi kamu yang tidak ingin ribet untuk mempelajari saham ataupun kripto. Itu karena kita yang gajinya hanya UMR, kita perlu untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Dan cara yang paling cepat untuk mendapatkan sebuah tempat investasi dengan risiko yang sangat rendah dan yang paling minim adalah dengan membeli logam mulia seperti emas. Karena harga emas memang tidak pernah turun, harga emas selalu naik, yang mana akan membuat kita untung setiap kali kita menjual emas tersebut. Namun waktu yang dibutuhkan untuk investasi di bidang ini akan sangat lama untuk bisa mendapatkan uang yang cukup banyak dari emas yang kita beli sebelumnya. Kemudian jenis investasi yang kelima adalah peer-to-peer lending. Jadi apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah sebuah proses di mana kamu meminjamkan uang kamu kepada seseorang atau individu atau sebuah usaha kecil yang membutuhkan modal. Dan tentu saja kamu akan mendapatkan untung dari imbalan bunga yang kamu terima dari proses meminjam yang dilakukan oleh sebuah usaha kecil atau orang tersebut. Namun tentu saja ini memiliki resikonya tersendiri, terutama terkait hukum-hukum dalam agama dan kepercayaan yang bisa kamu terima dari orang-orang yang meminjam uang dari kamu. Kemudian investasi yang keenam adalah saham. Saham memang sedikit lebih rumit daripada reksadana, bahkan mungkin jauh lebih rumit. Karena dalam saham, kamu perlu membaca laporan keuangan, laba rugi, laba bersih, ekuitas, liabilitas, dan aset. Semua hal itu harus kamu baca dengan teliti untuk bisa menemukan emiten-emiten saham yang layak untuk menjadi tempat kamu berinvestasi. Tapi jika kamu memiliki waktu yang cukup banyak, kamu bisa berinvestasi di bidang saham. Karena harga saham sebenarnya beragam, ada yang sangat murah, ada juga yang sangat mahal. Intinya saham itu adalah lembaran-lembaran kertas yang dijual yang mewakilkan sebuah perusahaan. Dan kalau kamu ingin membeli
saham dari sebuah perusahaan, kamu tidak bisa membeli 1 lembar saham, kecuali kamu menggunakan reksadana. Batas minimum pembelian saham adalah 1 lot, yang berarti 100 lembar saham. Dan kalau kamu bertanya, saya adalah orang yang berinvestasi di bidang saham ini. Kemudian, tempat investasi yang ketujuh adalah asuransi unit link. Jadi apa itu asuransi unit link? Asuransi ini adalah sebuah tempat investasi di mana kamu menggabungkan asuransi kesehatan dan kejiwaan sekaligus dengan investasi. Dan metodenya adalah kamu akan membayarkan uang misalnya untuk diinvestasikan di tempat ini. Uang kamu akan dibagi dua, 50% untuk kamu jadikan sebagai asuransi kesehatan dan kejiwaan, dan 50%-nya lagi akan dialokasikan untuk investasi. Keuntungan dari berinvestasi di bidang ini adalah kamu tidak akan terbebani dari asuransi yang biasanya harus kamu bayarkan, karena uang tersebut atau uang asuransi tersebut akan ditutupi oleh uang investasi yang sudah dialokasikan dalam jenis asuransi yang kamu pilih. Kemudian investasi yang terakhir atau yang terbaik untuk kamu dengan gaji UMR yang terakhir adalah di bidang peternakan dan pertanian. Tentu saja bidang ini sangat cocok untuk kamu jika kamu adalah orang yang hidup atau tinggal di pedesaan, karena kamu tidak akan perlu repot-repot untuk memilih jenis investasi yang cocok. Kamu tidak perlu untuk bernegosiasi dengan orang-orang yang tidak kamu temui, dan kamu juga tidak perlu untuk mempelajari hal-hal rumit terkait administrasi dan laporan keuangan. Jadi caranya, kamu bisa membeli hewan ternak dengan budget yang kamu miliki. Misalnya kamu mendapatkan gaji 2.400.000 di daerah kamu atau UMR di daerah kamu. Kamu bisa mengalokasikan 400.000 setiap bulannya untuk ditabung terlebih dahulu. Kemudian saat tabungan kamu sudah cukup, kamu bisa membeli sapi untuk diternakan, atau bisa juga kambing dan ayam. Tergantung mana yang kamu rasa kamu mampu untuk kelola. Hal ini akan sangat membantu karena hewan ternak selalu tumbuh, yang mana akan membuat kamu memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Begitupun di bidang pertanian. Lihatlah sekeliling kamu, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh petani yang ada di daerah kamu. Kalau mereka belum memiliki traktor yang cukup atau alat panen yang cukup, kamu bisa membeli alatnya dan menyewakannya ke para petani untuk menjadi sebuah tempat investasi bagi kamu. Terakhir kalinya saya ingin mengatakan bahwa tidak semua dari jenis investasi yang saya sampaikan di sini adalah investasi yang halal atau yang sehat. Maka dari itu jangan sampai kamu lupa diri dan tidak mengetahui hukum-hukum dari setiap jenis investasi yang kamu pilih. Maka dari itu lihatlah apakah jenis investasi yang kamu pilih termasuk ke dalam hukum yang tidak diperbolehkan dalam agama seperti riba misalnya, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti dosa besar. Mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, wassalam.